The awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, and indeed the hope of all mankind, a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Kuta masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya kabar bahagia untuk kita semua. Saudara-saudaraku, saya punya kabar gembira untuk Indonesia. Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Saya mendengar kabar itu pagi ini dari radio Bibisuna. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan tadi yang Anda bicarakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum menguasai Indonesia. Oh ya, saya mengerti dengan penjelasan Anda. Terima kasih. Lalu, apa yang akan kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Benar itu. Jepang sudah tidak berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan Sulanda, Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan Indonesia merupakan hak rakyat yang perlu kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita semua pergi ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI merupakan badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, maka kita sepakat untuk menolak berbagai hadiah dari Jepang. Karena kemerdekaan kita lah yang misinya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan muda lainnya untuk merebut kekuasaan ini. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Soleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Soekarni tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno ada? Kami ingin bertemu dengannya. Kang Mas ada keperluan apa? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Baiklah, kalau begitu silakan masuk. Sebentar, saya panggilkan Kang Mas dulu ya. Kang Mas, ada yang datang mencari.
Iya, siapa Bu? Ada pemuda datang mencari, ingin berbicara penting katanya. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Ada maksud apa saudara-saudara datang kemari? Saya mendengar berita kekalahan Jepang menyerah terhadap sekutu dari radio BBC London di Bandung. Maka dari itu, kami tadi siang para golongan muda mengadakan rapat. Dan hasilnya adalah semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus membicarakannya dan merapat PPKI. Kita tidak bisa membahas dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat itu sendiri, bukan dari pemerintah bangsa lain. Bukan begitu. Memang seharusnya kita harus membicarakan hal itu dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji dari Jepang? Kekuatan segi militer ini tak akan mampu mengalahkan armada perang Jepang. Coba kalian perlihatkan kepadaku mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Coba bayangkan bagaimana kita tertegak di atas kekuatan itu sendiri. Tapi, Bung, makin cepat kita mempromosikan kemerdekaan ini, makin cepat juga kita mengakhiri penderitaan netral di teritori yang selama ini. Inilah yang ditunggu oleh bangsa kita, Bung. Baiklah, beri waktu saya untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah kalau begitu, kami mohon undur diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semua ini dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang dilaksanakan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Gimana, Bung? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikirnya masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan agar kita bisa mempersiapkan kemerdekaan dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Begini, nampaknya golongan tua tidak akan menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar untuk semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dengan tujuan agar mereka terjauh dari pengaruh Jepang? Di mana kita akan mengasihkan mereka, Bung? Bagaimana jika di Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan, Karawang? Tempat ini merupakan markas milik Soedanko Sobeno dan letaknya di bawah komando Peta Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Deindran. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian setuju? Setuju. Oleh karena itu, mari kita melakukannya malam ini. Para pemuda pun menyetujui ide Khairul tersebut. Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Khairul. Jadi gini, Bung.
Ada apa ini? Rombongan Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Jawa. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami di sini? Maaf Bu, atas rancangan ini Bu. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah sudah Soekarno katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Pendapat ini benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan karena kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika yang dikatakan Jepang itu hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah selamanya kita akan menjadi bagian dari Jepang? Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang telah lama terbelenggu oleh penjajahan. Kita anak mereka sendiri, mereka berhak bebas, dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara sekalian, mari kita bicarakan semua ini dengan berat dingin. Bung Kahani, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Bung Adam, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Soekarno, Hatta, mari ke saya. Saya mengerti tentang perhitungan Anda berdua, tentang masalah proklamasi. Kami memang belum menerima kalau saya ini dengan baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan podcast sesi ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Bu. Apa yang mereka katakan itu benar. Saya mendukung mereka. Tapi apakah kita bisa? Apakah kita bisa melakukan semua ini? Tentu mungkin, Bu. Asal kita berusaha, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang atau sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Sabu kacamata Ambo mano. Iya, Bung. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau besok? Pasukan di Jakarta sudah berkumpul. Jika mungkin, ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah. Mana kita akan membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tak akan mengizinkan kita sekarang, apalagi jika dia tahu kalau kita akan merumuskan teks proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita meminjam rumah perwira Angkatan Laut Jepang, Laksamana Meda? Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengganggu Anda malam-malam begini. Kami perlu tempat untuk merencanakan kemerdekaan Indonesia pada esok hari. Benarkah begitu? Silakan masuk. Silakan duduk. Apakah ada pena dan kertas? Oh, sebentar akan saya ambilkan. Ini, Bung.
bagaimana dengan penandatanganan naskah ini? Menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang, kita sudah sepakat tadi akan melaksanakan proklamasi tanpa campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat untuk menyelesaikan ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang pada saat ini, seperti ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka? Jangan, kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain, Bung. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena semua ini berkat dari bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan saya juga mengusul bagaimana jika yang menandatangani naskah ini adalah Anda dan Muhatta sebagai wakil dari bangsa Indonesia. Bagus. Bagaimana hadirin? Setuju! Silakan Anda ketik naskah proklamasi ini. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh ada, mari ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bung telah menemani saya di saat situasi yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukanlah kita menggunakan bendera, lantas bagaimana? Ya ampun, Mas lupa bagaimana ibu saja yang menjahit benderanya. Baik Mas, yaudah, Mas siap-siap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah. Kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa Indonesia. Siap Bu, kami akan mengibarkan bendera ini. Siap, laksanakan. Siap. Saudara-saudara sekalian, yang telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Beratus-ratus tahun kita, bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya.
tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan itu sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri kan dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Terus, langkah, gerak maju, gerak. Bendera siap. Kepada Sang Merah Putih, hormat, gerak. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi kekuatan yang padu. Satu bangsa Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan. Apakah kita dan Soekarno, Hatta, panggil. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia karena kita masih dikuasai oleh Jepang. Bagaimana ini? Teruskan. Terus. Langkah, gerak maju, gerak.
Hormat. Gerak. Padam. Sampai. Siapa?